mendengarkan salawat yang datang daripada mulut Nabi. Selawat ni, saya nak abangkan tentang selawat ni, sahabat pun tak berani rekod. Sahabat pun tak berani rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber A'afan di channel dimanapun berada, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, maufirahnya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan merespon salah seorang ustadz dari Malaysia. Ustadz ini yang selalu dibangga-banggakan oleh orang-orang Wahabi di Indonesia. Mungkin karena ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia ini sudah gimana ya, sehingga dia harus impor ustadz-ustadz dari negeri tetangga. Ustadz ini menjelaskan dalam salah satu ceramahnya, mengatakan bahwa orang yang membaca sholawat terhadap Nabi, tetapi sholawat itu tidak pernah datang dari mulut Nabi, artinya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang baca sholawat itu tinggal payahnya saja, dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi, dia tidak akan pernah mendapatkan fadilah atau keistimewaan dari salawat-salawat yang dibacanya. Kenapa? Karena salawat yang dibacanya tak pernah diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Ustadz ini. Karena sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pun tak berani memberikan rekom. Ini sama sebenarnya ya. Saya pernah sudah sering malah ya mengomentari ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia tentang masalah salawat ini. Syafiq Risa Basalama sampai kuar-kuar semangat mengatakan, kita ingin negeri kita ini berselawat dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi si Syafiq, Pak Doktor Syafiq Risa Basalama ini malah membaca salawat yang tidak pernah keluar dari mulut yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah. Mau bukti? Ya banyak, silahkan ketik saja khutbah Syafiq Risa Basalama. Di situ banyak. Bahkan ada ya bocil Wahabi yang sok tahu itu bukan sholawat, tapi itu adalah bagian dari khutbah. Ya Allah, harus gimana saya memikirkan kebodohan orang-orang Wahabi ini. Sholawat itu dibaca di khutbah ya sholawat, dibaca di sholat ya sholawat, dibaca dimanapun namanya sholawat. Jadi kalau sholawat itu yang bid'ah ketika tidak dibaca waktu khutbah ya Bi. Ada yang komentar masih seperti itu ketika saya mengomentari Syafiq Risa Basalama bahwa yang dibaca oleh Syafiq itu adalah bagian dari khutbahnya, bukan sholawat. Ya Allah. Baik, satu saja saya akan putar salawatnya Syafiq Risa Basalama ini. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selanjutnya salawatnya Firanda ini. Usalli wa sallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man naja wa ala man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamati. Selanjutnya salawat yang dibaca oleh anaknya atau putranya Syekh Yazid Jawas yang selalu teriak bid'ah, tidak ada sahabat yang mengarang salawat sendiri. Ini putranya Yazid Jawas. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah teman-teman, sebenarnya bagaimana tanggapan syekh-syekh mereka sendiri di Arab Saudi itu tentang salawat yang dikarang ini? Apakah tidak boleh orang-orang itu mengarang salawat? Kalau salawat yang dari Imam Syafi'i, dari Ibnu Baz, dari sahabat sudah pernah saya bahas ketika saya membahas anaknya Pak Yazid Jawas ini, ketika membahas Pak Yazid Jawas dengan anak-anaknya ini. Sudah, silakan Anda lihat di situ.
Nah, yang akan saya ungkapkan saat ini adalah pernyataan atau fatwa dari ulama Saudi, ulama kebanggaan orang-orang Wahabi di Indonesia ini. Apakah tidak boleh membuat salawat-salawat seperti itu? Baik, mari kita kaji bersama. Ini fatwanya ulama Saudi itu. Kita bedah fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Beliau sudah kita kenal bahwa beliau adalah salah seorang ulama terkenal di Arab Saudi. Lalu bagaimana jawaban beliau? Sanian, yang kedua, ke poinnya saja langsung kita. La haraja fi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bermasalah, no problem, membaca sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayyi lafdin addal murad, dengan menggunakan lafaz apa saja, addal murad, yang penting bisa menyampaikan terhadap yang dimaksud, yakni membaca sholawat memuji Rasulullah. Falau qala Allahumma sholli ala Muhammad, andaikan orang membaca sholawat dengan sigat Allahumma sholli ala Muhammadin, au qala, atau orang itu membaca dengan menggunakan sholawat sallallahu ala Muhammad, au qala as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dengan menggunakan lafaz seperti itu, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, au qala sallallahu alaihi wasallam, atau orang itu menggunakan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya faqad shalla alaihi salatu wassalam salatan sahihatan mujziatan, maka kata Syekh Shaleh Al-Munajjid, orang yang membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau membaca sallallahu ala Muhammad, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain sebagainya, wa nahwu dzalik, faqad shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan sahihatan mujziatan, berarti orang itu telah membaca sholawat terhadap Rasulullah, dan ini masuk terhadap barang siapa yang membaca sholawat 1 kali padaku akan dibalas dengan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di situ tetap itu. Wal amru fi dzalika wasi'un. Makanya Pak Wahabi, Ustadz Wahabi, menurut Syekh Shaleh Al-Munajjid, wal amru fi dzalika wasi'un. Urusan ini jangan dipersempit. Urusan ini bebas ya. Ini kata Syekh Anda, bukan kata Ustadz Malaysia itu. Nah, dari ini sebenarnya mereka itu hanya mulutnya saja, ya, mulutnya saja yang anti terhadap bid'ah hasanah. Mulutnya saja yang bilang bahwa tidak boleh mengucapkan salawat yang tidak pernah direkom oleh Rasulullah atau direkom oleh sahabat, yang tidak pernah keluar, tidak pernah diajar oleh Nabi. Mulutnya saja. Kenyataannya mereka itu membaca salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah direkom oleh para sahabat. Atau jangan-jangan mereka itu disangka ajaran Rasulullah ya, atau memang disangka bahwa itu bukan sholawat ketika dibaca di khutbah itu. Ya Allah, kalau memang ustadznya sudah begitu, pantas diikuti oleh jamaahnya. Ada jamaahnya yang ngomong seperti itu, bahwa ketika dibaca di khutbah itu bukan bagian dari sholawat, itu hanyalah bagian dari khutbah katanya. Na'udzubillah, na'udzubillah dari pemahaman Wahabi yang cetek seperti ini. Baik teman-teman, itu sekedar tanggapan saya untuk Ustadz kebanggaan orang Wahabi Indonesia dari Malaysia ini, Ustadz impor dari Malaysia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.